bercerita. Ya, alhamdulillah baik-baik. Sekarang ini lagi sibuk dengan Pak Jeko, lagi memulihkan diri, ya kan? Terus sama kawan saya juga di Pakis Floris sama Ardi. Terus sama kawan-kawan juga Polo, Didit, Eki di 1137. Saya main musik 2014, pas sama dengan saya buat Pak Jeko, saya buat band. Ya, Antibiotik itu kita mulai ketika adanya komunitas Palu Skateboarding kita buat. Nah, kita main skateboard masih di di Wali Kota. Nah, jadi setelah sudah banyak cek spot main di Taman Gor, kita punya satu tempat untuk skating juga. Akhirnya kepikiran dengan gelaran banyak event popang, ya kita main. Bagaimana kita buat band? Itu digagas sama Chandra, Bang Chan. Namanya Antibiotik. Yang kasih nama dia juga, bro. Satu single lagu itu yang begitu hits ketika itu, Kejar Harimu. Skateboard ini menyenangkan sekali. Saking menyenangkannya itu, waktu itu saya mau kuliah tapi batal, bro. Padahal sudah lulus. Masuknya di hukum sama FISIP di Unpad. Sama-sama Angga Soarga. Tapi saya tidak lanjutkan lagi karena sudah dikasihkan dengan skateboard. Skateboard itu gaya hidup, dan dari skateboard juga saya bisa punya banyak teman, bahkan berjejaring kepada skater di kota-kota lain. Dan kaitannya dengan musik sangat berkaitan. Sebenarnya skateboard ini salah satu olahraga yang sangat universal. Jadi bisa masuk kepada siapa saja, kemana saja, di mana saja kita mudah dapat teman. Ya, jadi stempelnya itu ya kita adalah seorang skater gitu. Dan di mata orang awam skater itu emang keren. Dan musik itu kalau dikombinasikan dengan skate, bahkan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tapi tergantung setiap orangnya sih. Yang jelas memang kalau musik itu sama dengan ketika kita mungkin cek spot atau ngulik trik, itu jazbanya meningkat. Jazbah semangatnya meningkat, bro. Ya kan, naik gitu. Proses terbentuk Buka Pintu itu waktu ya masih di skatepark bermain skate. Rizky sering datang nonton, Cecep juga sesekali datang. Jadi waktu datangnya Rizky ke skatepark itu saya panggil. Rizky, kita buat band. Namanya belum ada. Jadi dia bilang ya mau main siapa semua. Saya bilang yang main ya saya, kau, kayaknya Cecep bisa satu bass, dia dipanggil untuk masuk di band ini. Akhirnya setelah kumpul, bagaimana kok kita main ke studio? Sampai di studio ya kita kepikiran. Saya masih dengan papan skate kan, gondrong, masih kurus, bro. Jadi waktu ke sana itu pas sudah ada niat untuk main skateboard, Rizky sibuk cari kunci. Pas dia masuk, dia dapat kunci, dia buka, saya lihat, ini alat lengkap sudah dengan recordingnya. Jadi saya pikir dengan niat kita mau ngeband, saya seperti masuk ke dunia yang baru yang tidak bukan di skate tapi di band gitu. Akan melengkapi apa yang sudah menjadi hobi kita sehari-hari kan. Akhirnya ya langsung spontan juga dengan membuka pintu itulah. Jadi saya bilang sama Rizky, bagaimana kalau nama bandnya kita ini Buka Pintu saja? Karena dengan buka pintu itu kita masuk dan menuju kepada hal yang baru gitu. Suasana yang baru kah atau sesuatu yang baru. Seperti itu. Kalau lirik rata-rata kepada kecemasan pribadi sih. Kebanyakan itu nyata. Seperti misalnya isu puisi korupsi. Lagu pertama yang kita buat namanya Kita Tahu.
Kita tahu itu tentang ada seorang guru di salah satu sekolah yang ya akhirnya dibilang apa ya? Ya ternomor 1 lah, begitu banyak sekolah hits ya. Jadi dia cerita ada satu gurunya itu yang memang dia punya cara untuk mengambil manfaat dari siswa yang lain itu dengan caranya dan seenaknya untuk bersikap keras kepada muridnya. Ya salah satu korban itu basisnya kita juga, Cecep sendiri. Kena tendang lah, katanya begitu ceritanya. Jadi langsung dari situ saya langsung kepikiran kita bikin lagu apa, materi seperti apa lagunya. Nah, ya, seperti apa genrenya. Akhirnya saya langsung nulis lagu itu. Waktu itu saya sama-sama dengan Reska Ponto. Reska Ponto, anak basket dia itu. Kawan saya juga. Jadi pas tulis lirik, diksi-diksinya pun kita pilih sama-sama Reska. Kalau ini. Nah, jadilah sudah lagu itu seperti judul tadi, Kita Tahu. Nah, terus berlanjut sampai kepada yang menjadi single itu Gulita yang digarap sama-sama saya bersama Inal dan disempurnakan di Buka Pintu dengan warna Buka Pintu sendiri dan karya-karya lain. Begitu, brother. Les vokal tidak, tapi senang menyanyi iya. Tapi tidak ada kebayang saya mau bikin band gitu. Bikin band itu memang hanya nanti ketika saya dalam band itu ingin mengeluarkan sesuatu yang ingin saya sampaikan, itu saja. Tidak ada niat yang lain. Ya itu, isu-isu khususnya sebenarnya isu sosial. Sebenarnya kayak begitu, kayak saya tidak suka orang di sekitar saya kayak seperti kelihatan susah karena sikapnya satu oknum atau mungkin apa. Saya kasih contoh di lagu Lampu Kota. Lampu Kota itu sebenarnya itu dari, kalau saya bisa bilang mungkin pemerintah yang tidak memperhatikan tentang perkembangan kota atau apalah namanya. Karena saya lihat lampu jalan itu gelap semua, tidak ada yang menyala, sehingga orang yang mau buat sesuatu yang kriminal itu punya peluang besar. Nah, yang jadi korban itu kan Ocan. Ocan waktu lewat mau pulang ke rumahnya itu dipalak sama preman sampai diambil jam tangannya, diambil sepatunya, diambil. Bahkan dia masuk rumah sakit juga. Nah, itu ketika dia datang ke tempat tongkrongan kita, dia langsung besoknya dia langsung ke Pak Jeko, langsung cerita. Bol, saya kemarin ini begini. Langsung juga saya buat lirik di situ, saya tulis kan. Oh ini real, ini kecemasannya bukan hanya punya Ocan, tapi semua orang juga. Cuma kejadiannya di Ocan, jadi saya lebih berasa begitu kan. Saya buatlah lagu itu. Di mana lampu kota itu jadi keluhan. Termasuk Gulita tentang teman saya yang suka sama cewek, ya kan. Tapi kita mau menyampaikan lagu yang terkait dengan perempuan atau ada kisah cintanya yang tidak terlalu jujur, terlalu cengeng gitu, dan ya dikemas biasa, sedikit unik. Nah, itu kita buat sama-sama Inal. Itu juga kisah nyata juga. Isi puisi korupsi, waktu itu saya sering ikut gelaran di Golni, ada isi puisi korupsi, malam puisi dan seterusnya. Itu ada satu seniman senior dari ibu kota. Dia waktu itu puisinya memang tentang korupsi. Dan memang ya kita ini yang ada sedikit idealis tameme. jadi saya juga sempat iya ya, ini orang-orang itu menyebalkan gitu, merugikan. Akhirnya dengan puisi yang dibawa sama seniman senior itulah saya ambil menjadi inspirasi dan sedikit menggunakan kosakata dalam lirik itu untuk isi puisi korupsi. Apalagi laguku kah, Ren? Lampu Kota, Gulita, isi puisi korupsi, Kita Tahu, Kabut Timur Mimpi. Kabut Timur Mimpi itu juga kisah nyata juga tentang korban Gunung Sinabung kan. Ada seorang anak yang orang tuanya meninggal dan dia diasuh sama keluarganya. Nah, dan itu menjadi perhatian kawan saya juga, Inal. Akhirnya jadi juga kita buat lagu itu, digarap sama-sama Inal. Jadilah lagi satu karya.
Jadi banyak. Kalau ada juga satu single sebelum meninggal pemain gitar kita itu, yang sementara digarap bareng Alan itu, yang sementara kita garap itu, judul lagunya itu saya lupa. Cuma dia menceritakan tentang sesuatu yang kalau didengarkan lagu itu seperti lagu apa namanya, membahas tentang satu kejahilan, tapi ujung-ujungnya kerisauan untuk bagaimana umat itu bisa memikirkan tentang kerugian akhirat, dan pada akhirnya lagu itu menjadi pesan agama, moral. Saya lupa judulnya. Tapi itu menurutku keren, saya suka. Belum jadi tapi. Awalnya begini. Saya sebenarnya perkara yang bikin saya itu jadi jujur-jujurnya, hal yang pertama bikin saya jadi bukan tinggalkan ya, bagaimana ya, jadi tidak mau ini dulu lah, trauma dengan diri saya sendiri juga soal buka pintu itu. Karena temanku itu, Alan itu, almarhum itu, dia itu meninggal dalam keadaan yang tidak sempat tunaikan janjinya sama saya, sama kawan-kawan lain untuk keluar 3 hari. Waktu itu, untuk 3 hari kan tujuan kita perbaiki diri, istilah perbaikan. Nah, jadi waktu itu kesibukan saya sama Alan, karena Alan dekat rumahnya, dia datang ke toko ini sampai dia bawa sound sendiri, dia bawa gitar sendiri, kita ngulik lagu. Ngulik lagu sampai jadi beberapa bait, beberapa syair lagu. Akhirnya tidak lanjut. Habis di situ waktu, singkat cerita Alan sakit, masuk rumah sakit. Nah, masuk rumah sakitnya Alan, kita lihat ini mungkin sakit biasa ini, pencernaan, operasi. Ujung-ujungnya dirujuklah dia ke Undata. Setelah saya lihat kondisinya bukan pertama kalinya dia pindah dirujuk di sana, itu kulitnya, dia punya badan itu sudah kurus sekali. Dan saya lihat memang di luka yang ada pada badannya Alan itu bukan membaik, tapi jadi makin parah begitu. Nah, jadi situ saya risau kan, saya lihat keadaannya Alan sambil kita kasih semangat. Karena saya merasa bersalah, saya tidak pernah ingatkan dia, saya tidak pernah paksa dia untuk luangkan waktu untuk perbaiki diri. Akhirnya dia sakit keras yang susah untuk bangun juga, dia susah. Sampai saya dengan merasa bersalah itu, saya bawakan dia tasbih. Saya bilang, Alan, sekarang yang kau buat ini sekarang keadaan terjadi sama kau. Saya bilang itu penghapusan dosamu gitu. Jadi ini alat untuk kau bisa buat amal. Kau berzikir, kau pakai parfum supaya moodmu juga enak. Kau pakai siwak, saya kasih siwak. Itu saya berharap dengan itu juga Allah ampuni juga saya kan. Karena kita sudah sama-sama lalai. Saya bilang lalai karena kenapa? Kita sibuk ngulik lagu tapi tidak sholat kita waktu itu. Ya, jadi sebenarnya saya itu di batin merasa mungkin saya terlalu baper. Ya akhirnya itulah, ketika Alan meninggal dunia, saya juga datang bahkan melihat jenazahnya Alan juga, saya tidak bisa baca Yasin, waktu itu. Cecep bisa, dia datang baca Yasin di sampingnya. Tapi saya juga pengen sekali baca itu Yasin. Bagaimana saya bisa yasinkan ini, Alan ini. Tapi ternyata karena saya tidak tahu, saya hanya baca artinya dari awal sampai habis, hanya baca artinya. Saya bilang, ya Allah, kau tahu saya punya niat ini, terima ini, seluruh amal kebaikannya. Jadikan amal kebaikan yang sedikit itu bisa menghapus dari segala kesalahan-kesalahannya Alan. Jadi setelah dari situ di kuburnya Alan, paling terakhir pulang dari kubur itu, ya selain keluarganya, ya saya juga. Saya, Cecep, sambil teman-teman juga. Jadi saya sampai di situ bukan juga yang lebay sekali bagaimana dan kesedihannya. Tapi memang sedih sekali. Nah, dari situ saya merasa bersalah sampai saya rasa, kayaknya memang band ini yang bikin lalai kemarin itu. Nah, sebenarnya ini perkara, saya tidak bicara masalah hukum musik, karena saya bukan ulama. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang memangnya musik seperti apa, segala macam itu tanya kepada ulama. Itu pendapatnya macam-macam. Tapi kalau saya, tendensinya bukan itu.
tapi apa yang sudah terjadi kepada Alan. Makanya saya kemarin teman-teman banyak sekali yang ajak untuk manggung, tapi saya belum bisa mengiyakan gitu. Karena dari hati saya juga, saya takut sesuatu itu seperti mau terulang kembali, itu kasihan sekali begitu. Coba bagaimana kalau teman-teman yang masih hidup diputar keadaannya, kau yang jadi Alan, bagaimana kira-kira? Sedangkan saya bertanya kepada ulama, katanya yaitu jariahnya berjalan terus ke Alan. Kalau kau tetap bawa apa yang dia buat. Makanya saya bilang, jadi kalau begitu, karena sudah banyak teman yang datang, di sisi lain juga teman sampai bilang, Bol, kalau kau main, saya keluar 3 hari, saya mau luangkan waktu juga untuk perbaiki diri di masjid. Jadi sampai seperti itunya, sampai saya kepikiran begini, kalau begitu kasih tahu teman-teman Buka Pintu yang lain, rubah namanya saya bilang. Rubah namanya, dan jangan paksa untuk recording, tidak ada karya fisik. Sampai saya bilang, kalau kau mau buat namanya Tidak Rekaman, nama bandnya Tidak Rekaman. Nah begitu. Terus kita buat lagu, kita perform, ya santai saja. Karena kita ini jauh bro, bukan juga seperti artis-artis yang sudah ada di ibu kota yang ya walaupun memang sekarang tidak bisa mengukur seperti itu. Karena banyak orang yang lahir di jalan indie itu ya sukses juga begitu kan. Nah cuman itulah, kalaupun ada karya-karya, seandainya Gulita itu mau dibawa lagi, jadi bawanya Gulita itu jangan versinya Alan. Hapus yang ada Alannya. Semua lagu. Tapi itu berat bro. Bahkan nama band pun diganti, itu berat. Dan saya juga mainnya berat. Kalau meskipun memang kadang begini. Dengan niat saya mau dakwah sama orang. Kita masuk ke dalam lingkungan teman-teman yang dia masih ini dengan musik lah. Tapi bagi dia, kalau saya santai saja. Itu pandangan orang lain. Ini sudah bagaimana ya, ikhtilaf. Jadi saya kadang datang ke tempat teman, kita jamming, ada 1 lagu, 2 lagu. Tapi itu tidak tidak memang saya menjadikan ini, bagaimana ya? Niatnya sudah bukan untuk mau perform, mau kasih tunjuk, mau kasih lihat, atau mau sampaikan sesuatu ini itu. Tidak, hanya sekedar ini saja, ikram lah bahasanya. Tapi tidak untuk sampai ke perkara ya begitulah. Jadi sekarang kalau dibilang keluar dari Buka Pintu juga sebenarnya tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Namanya kan buka pintu, membuka pintu untuk semua orang bro maksudnya, ya kan? Jadi siapapun yang ingin terlibat dalam karya itu ya silakan gitu. Sewaktu-waktu kalau saya mau silaturahmi kepada teman-teman yang sedang mungkin dia jamming di rumahnya, tidak pakai sound kah? Atau dia pakai sound atau lagi di studio, saya datang ganggu-ganggu atau saya silaturahmi kan, itu juga saya masih dalam Buka Pintu. Artinya luas. Kalau saya. Saya karena tujuannya bikin lagu itu bukan supaya orang suka, jadi saya tidak menyangka bro. Karena saya buat lagu itu tulus memang. Maksudnya saya bikin lagu ini, Gulita, Isu Korupsi. Kenapa beda ketika main Gulita? Enak mendayu-dayu. Jadi orang juga kayak ikut senang gitu kan. Terus katanya easy listening. Tapi dari isi lagu itu mau disampaikan dengan warna musiknya Buka Pintu, itu saya senang. Saya cukup senang. Saya sudah kau dengar, kau suka tidak suka terserah kau gitu. Nah begitu juga dengan lagu Puisi Korupsi. Puisi Korupsi ketika memang betul-betul saya merasa benci dengan itu, bahkan yang keluar keringat jagung bro. Karena memang dari hati. Jadi kalau itu menjadi, ternyata orang suka Bol. Ya alhamdulillah, tapi itu bukan menjadi tujuan saya supaya orang suka. Yang saya pikir saya suka, saya senang, dan saya bawa itu jujur. Gitu. Tidak munafik ya, keinginan bermain musik itu ada. Tapi karena ada juga keinginannya Allah, saya lagi sedang belajar mengutamakan keinginannya Allah. Karena begini bro, bukan masalah apanya tadi. Karena kalau saya luangkan waktu untuk itu, saya terulang lagi, jadi susah sholat saya nanti. Karena saya ini lemah. Saya ini lemah sekali dan orang bodoh juga. Jadi banyak orang-orang di luar sana lebih pintar yang telah mengambil jalan. Karena saya di sini tidak berbicara masalah hukum tadi ya. Jadi kalau pribadi saya sendiri tidak munafik, saya masih ada niat tapi saya menahan.
Saya menahan bagaimana saya untuk, karena saya masih terngiang dengan perkara tadi itu. Seandainya itu terrekord lagi, sibuk lagi berarti kita di situ. Dan kita ini gimana ya? Sudah ada kesibukan lain, itu juga salah satu perkaranya, dan saya juga ya banyak diurus, jadi tidak ada waktu untuk main musik. Karena salah juga kalau luangkan waktu untuk musik itu hanya setengah-setengah. Karena ya saya memang pribadinya mauku total, apa itu total ya, buat main full, bikin studio kalau perlu. Hai. 2014 saya buka di Parigi waktu itu. Saya kerja di salah satu rumah produksi juga di teman saya. Setelah saya bekerja selama 7 bulan di sana, saya buka pertama itu di Parigi. Berjalan 4 bulan di Parigi atau 7 bulan, saya buka di sini, di Palu. Nah, jadi dulu berjalan 2 cabang dari awal 2014, saya berjalan sampai saat ini. Ya sekarang tinggal 1 toko. Intinya di baliknya Pak Jeko ini banyak support dari kawan-kawan lah yang bisa bertahan sampai sekarang. Yang paling berat itu ketika pandemi. 2 tahun bro, tutup bro. Jadi kalau dihitung usianya kan sekarang sudah berapa? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kurang lebih 9 tahun. Tapi tutup dengan 2 tahun itu seakan-akan terhitung untuk mulai kembali gitu. Tapi alhamdulillah karena memang Pak Jeko mungkin sudah melekat di benak setiap umat manusia yang pernah custom di sini. Ketika buang isu buka lagi, ya alhamdulillah banyak yang kembali buat lagi di sini. Dan terus teman-teman dekat, saya minta sarannya, ya kawan-kawan bilang jalan lagi bawa saya yang itu sudah ada brand. Sampai kemarin ada teman-teman yang ingin mau franchise, saya belum kasih. Sampai akhirnya yang pernah minta pun sudah buka, sudah buat juga, menjadi persaingan yang baik gitu, menjadi kawan, ya, bukan lawan bro. Dan sekarang kalau misal memang ada yang menginginkan untuk buka usaha yang sama, saya membuka pintu buat kawan-kawan yang ingin, apakah dia mau franchise atau dia mau buka dengan bisnis yang sama, dengan nama yang berbeda, boleh. Ya kan, semua orang harus punya sebab datangnya rezeki. Dari ribuan celana yang sudah pernah dibuat, cerita menariknya itu, yang pertama waktu ada acara pensi, acara Bara Suara. Waktu itu kita buat satu booth namanya Think Fikir. Think Fikir itu terlibat bukan hanya Pak Jeko saja masalahnya. Di situ ada Enjoy Print punyanya Eko. Di situ ada Boris Burger. Di situ ada Food Gear kalau saya salah, punya Budi, brand lokal, sama Pak Jeko. Nah itu kita buat dalam satu booth namanya Think Fikir. Kita buat salah satu booth namanya Think Fikir, itu satu booth dibuat sama desainnya, belakangnya pakai ini. Jadi kita seru-seruan di situ di acara Bara Suara waktu di pensi Kolsensal di Sekolah Madani. Itu yang menurutku dalam proses menjalankan usaha dengan strategi marketing bersama kawan-kawan, ya itu yang seru. Dan terima orang yang bikin celana yang harus diburu-buru karena dia mau pakai untuk liburan. Ada berapa piece dia buat, dari celana panjang, celana pendek, celana kargo. Katanya dia hanya mau pakai celana itu saja, mau dibawa katanya liburan ke Amerika. Jadi saya senang juga kan. Terus dia ada juga orang yang pernah buat kecil, paling kecil Ical KT. Karena memang sampai saat ini pun dia masih, ya alhamdulillah masih senang hasil produksi kita kan. Jadi memang dia itu satu-satunya customer yang paling unik ya dia.
Karena badannya juga dibilang balita juga tidak, dibilang paling besar juga tidak, ya kan? Kecil sekali, unik gitu. Jadi dia susah cari celana juga kadang dia hanya pakai brand lain kan, tapi susah dapat. Makanya yang senangnya itu, biasa dia lagi di Jakarta, besok-besoknya ada mau film dia atau mau buat apa, dia minta Pak Jeko untuk buat size yang sama dikirim. Nah itu menarik sih. Masih seperti biasa, tapi itu yang saya mau jalani itu semuanya saya mau jalani, tapi kayaknya lebih fokus kepada ini, bukan lebih fokus, maksudnya saya karena sudah berulang-ulang kejadian yang saya urus perkara dunia, perkara akhirat, jadi saya mau buat bagaimana dua-duanya ini bisa berjalan gitu, ya kan? Apa yang saya imani dan saya temukan dalam hukum seperti jual beli dan seterusnya itu bisa teramalkan dan bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan Allah. Seperti itu sih. Sekarang kita sedang garap bersama kawan-kawan itu. Saya Didit, Polo, Eki, kita buat 1137 di sebelah kedai kopi kecil-kecilan. Ya. Terus itu sama Ardi, Pakis Flores. Rencananya itu ke depan kita mau buat lebih serius dan lebih termanajemen, punya tempat sendiri. Ekspektasinya begitu, karena hampir beberapa instansi, kantor-kantor dan banyaklah orang-orang birokrasi yang pesan ke kita. Itu tadi hanya coba-coba, dan karena baik ya mungkin akan mengurus itu semua tanpa meninggalkan perintah Allah. Oke, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Oke. Thank you, brother. Bacerita.